Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis dan perancangan sistem Bapak Arif Dwi Asanto Eskom MM yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi praktek UML, DFD dan IFD. Perkenalkan, nama saya Karisma Finanda, NIM 2020-690-407, kelas 5A Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara penerapan DFD dan IFD dalam studi kasus perancangan sistem informasi perusahaan jasa ekspedisi. Yang pertama, kita buka story UML terlebih dahulu. Pilih model, add diagram, pilih data flow diagram. Yang pertama, kita akan membuat diagram konteks. Di sini saya memilih entitas dan membuat 4 entitas dan memilih proses. Di sini saya menggunakan satu proses. Untuk entitas yang pertama yaitu pengirim, entitas yang kedua staf, entitas yang ketiga penerima, entitas yang keempat kurir. Untuk prosesnya, sistem informasi perusahaan jasa ekspedisi. Pengirim akan mengirimkan data paket ke sistem informasi perusahaan jasa ekspedisi. Kemudian, sistem akan memberikan nomor resi kepada pengirim. Kemudian, pengirim akan membayar ke sistem. Kemudian, sistem akan memberikan laporan pembayaran kepada staf. Kemudian, staf akan mengirimkan data kurir ke sistem. Dan staf akan mengirimkan data tujuan ke sistem. Kemudian, sistem akan memberikan data tujuan ke kurir. Dan sistem juga memberikan surat jalan pengiriman paket ke kurir. Dan sistem informasi akan memberikan laporan paket terkirim pada staf. Kemudian, sistem akan memberikan bukti terima pengiriman paket ke pengirim. Sistem juga akan memberikan bukti terima pengiriman paket ke penerima. Selanjutnya yaitu diagram DFD level 0, di mana terdapat 2 proses. Kemudian pilih entitas dan saya menggunakan 4 entitas. Ada entitas pengirim, entitas staf, entitas kurir, dan entitas penerima. Dan proses yang pertama yaitu pendataan,
mengirim data paket ke pendataan. Kemudian staf mengirim data kurir dan data tujuan ke pendataan. Kemudian proses pendataan akan disimpan ke tiga data tersebut, yaitu data paket, data tujuan, dan data kirim. Dari data ketiga tersebut juga akan dikirimkan ke proses pengiriman. Proses kedua yaitu pengiriman, di mana pengirim sebelum melakukan pengiriman paket harus melakukan proses pembayaran terlebih dahulu. Kemudian proses pengiriman akan memberikan laporan pembayaran kepada staf. Kemudian proses pengiriman akan memberikan surat jalan pengiriman paket dan data tujuan kepada kurir. Setelah itu, proses pengiriman akan mengirimkan laporan paket terkirim kepada staf. Kemudian proses pengiriman juga akan mengirimkan bukti terima pengiriman paket ke pengirim. Dan proses pengiriman juga akan mengirim bukti terima pengiriman paket kepada penerima. Setelah proses pengiriman selesai, maka akan disimpan di data kirim. Selanjutnya yaitu diagram DFD level 1, proses pendataan. Pada proses ini terdapat 3 proses. Untuk proses yang pertama yaitu pendataan kurir. Proses yang kedua yaitu pendataan tujuan. Dan proses yang ketiga yaitu pendataan paket. Terdapat juga 2 entitas. Untuk entitas yang pertama yaitu staf dan entitas yang kedua yaitu pengirim. Untuk data store-nya ada 3, yaitu 1 data kurir, ada data tujuan, ada data paket. Staf mengirim data kurir kepada proses pendataan.
proses akan menyimpan ke data paket. Untuk proses selanjutnya yaitu diagram DFD level 1 proses pengiriman. Di proses ini terdapat 3 proses. Untuk proses yang pertama adalah surat jalan pengiriman paket. Untuk proses yang kedua adalah laporan pembayaran. Untuk proses yang ketiga adalah laporan paket terkirim. Terdapat 3 entitas. Ada entitas pengirim, entitas kurir, dan entitas staf. Untuk data ada data paket, data kirim, data tujuan, data kurir. Pengirim akan membayar kepada proses surat jalan pengiriman paket. Proses surat akan memberikan surat jalan pengiriman paket ke kurir. Dan proses surat juga akan mengirimkan data tujuan ke kurir. Proses surat jalan pengiriman paket akan dikirimkan ke data paket dan akan diteruskan ke laporan pembayaran. Di proses pembayaran akan membuat laporan pembayaran yang akan dikirimkan ke staf. Pada proses ketiga adalah laporan paket terkirim. Ada data tujuan dan data kurir akan dikirimkan pada laporan paket terkirim. Kemudian laporan paket terkirim akan dikirimkan ke staf. Kemudian, pada proses surat jalan akan mengirimkan bukti terima paket pada pengirim. Pada proses surat jalan pengiriman paket dan laporan
yaitu proses pembuatan IRD.
Di sini saya akan menjelaskan ERD Sistem Informasi Perusahaan Jasa Ekspedisi, di mana entiti pengirim memiliki atribut ID pengirim, nama, alamat, nomor HP. Relasi memberikan memiliki atribut ID pengirim, kode paket, tanggal beri. Entiti paket memiliki atribut kode paket, nama barang, berat, jumlah barang. Relasi pendapatan memiliki ID, kode paket, ID staff. Entiti staff memiliki atribut ID staff, nama staff, nomor HP, jenis kelamin. Relasi memberikan memiliki atribut ID kurir, ID staff. Entiti kurir memiliki atribut nama kurir, ID kurir, tujuan, kendaraan. Relasi mengirim memiliki atribut ID penerima dan ID kurir. Entiti penerima memiliki atribut ID penerima, nama penerima, tanda terima, tanggal terima. Hubungan himpunan dua relasi pada ERD tersebut yaitu seorang pengirim dapat memberikan banyak paket kepada jasa ekspedisi, kemudian akan didata oleh staf, dan staf tersebut akan memberikan paket tersebut ke banyak kurir, dan banyak kurir akan mengirim ke banyak penerima.